Ya, kali ini kita akan belajar dengan topik hidrolisis garam yang diambil dari KI3 KD3 11, yaitu di buku ini nanti tulis sendiri Gagas Kimia Jilid 2 halaman 252 sampai 255. Bagaimana kita menurunkan persamaan hidrolisis garam, kemudian menurunkan rumusnya. Kali ini kita akan menurunkan persamaan garam yang mengalami hidrolisis, ya. Nah, garam yang mengalami hidrolisis ini kita bagi dua, ya. Dalam hal ini adalah garam asam dan garam basah. Kita ambil contoh garam asam, yaitu amonium klorida. Garam asam ini kalau di dalam air, ya, ini akan mengalami disosiasi menghasilkan ion NH4+ dan Cl-. Ya, ini untuk garam asam, ya. Nah, garam asam ini, ya, mengalami hidrolisis dengan air, mengalami hidrasi, ada hidrasi juga, dan juga mengalami hidrolisis menghasilkan ion-ionnya. Masing-masing ion ini bagaimana perilakunya terhadap air? NH4+ kalau kita reaksikan dengan air, ya, ini adalah base yang lebih kuat dari ini. Dia sehingga H2O adalah cenderung untuk menerima proton dari NH4+ sehingga menghasilkan NH3, ya. NH3 ini aqua ditambah H3O+. Lihat di sini ada ion hidronium. Inilah yang menyebabkan asam. Nah, kita lihat bahwa persamaan hidrolisis garam ini memberikan sebuah tetapan kesetimbangan hidrolisis KH, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan Cl-nya, ya. Sebentar ke sini. Cl- ini kalau bereaksi dengan air adalah base yang lebih kuat dari Cl-, sementara Cl- ion klorinnya tidak memiliki proton sehingga tidak mengalami reaksi hidrolisis. Sehingga ini kita abaikan, ya. Nah, bagaimana persamaan tetapan kesetimbangan hidrolisisnya? Kita bisa lihat, yaitu NH3, konsentrasi NH3 dikali konsentrasi ion hidroniumnya dibagi dengan konsentrasi ion amoniumnya, ya. Karena ini koefisiennya 1,1, maka sini pangkat 1,1. Nah, kalau ini kita kalikan dengan konsentrasi OH- masing-masing baik pembilang maupun penyebutnya, maka kita akan melihat di sini, ya, H3O+ OH- ini adalah Kw. Sementara yang ini, yang bawah ini, yang ungu ini, ya, ini adalah apa? Kb. Oleh karena itu kita mendapatkan persamaan tetapan kesetimbangan hidrolisis dalam hal ini adalah Kw per Kb, ya. Ini step 1. Tadi yang bertanya kepada ibu dari mana nilai Kw atau Kb? Kalau K water ini sudah jelas, ya, bahwa ini perkalian antara konsentrasi ion hidronium asamnya kali konsentrasi ion hidroksida atau basahnya. Nah, bagaimana dengan nilai Kb? Kb di sini ingat bahwa ini adalah tetapan kesetimbangan basah, yaitu diambil dari reaksi antara basa dengan air, ya. Reaksi dengan air, maka ini akan menghasilkan NH4+ ditambah OH-. Nah, di sini ada nilai Kb-nya, Kb, ya. Nah, nilai Kb-nya persamaan Kb-nya maksud ibu adalah konsentrasi ion NH4+ kali OH- dibagi konsentrasi NH3-nya. Nah, kalau ini kita balik dari ini, ya, ini kan 1 per Kb, maka 1 per Kb-nya mestinya NH3 per konsentrasi NH3 per konsentrasi NH4+ kali konsentrasi OH-, ya. Jadi kita lihat ini adalah ini, ya. Oleh karena itu nilai K hidrolisis kita mendapatkan persamaan pertama ini adalah perbandingan nilai tetapan kesetimbangan water atau air dibagi tetapan kesetimbangan basahnya. Nah, yang kedua kita tulis juga persamaan ini, kita turunkan. Bagaimana menurunkan sebuah persamaan yang terlibat pada perhitungan pH? NH4+ tambah H2O, ya, ini punya kesetimbangannya itu jadi NH3 plus H3O+. Ingat, ya, ini cenderung melepas protonnya ke sini. Ini kita kasih step
Ya, aqua. Nah, di sini ada persamaan kesetimbangan yang tadi ya, nilai K hidrolisis. Nah, K hidrolisis sama dengan NH3 ini konsentrasinya harus sama dengan H3O+, sehingga kita membuat H3O+ kuadrat, karena ini sama dengan ini ya, berarti ini kali ini ya, ini dibagi NH4+ konsentrasi. Maka di sini kita membuat persamaan H3O+ ion hidronium atau ion hidrogen sama dengan apa? Kuadrat. Ini ya, kuadratnya hilang, berarti akar K hidrolisis kali konsentrasi NH4+. Ingat, konsentrasi NH4+ ini adalah apa? Ini M garamnya. Garam yang mana? Yang ini, yang berasal dari NH4 Cl-nya ya. Sehingga kesimpulannya adalah kita bisa menulis bahwa H+ sama dengan akar K hidrolisis kali M garam ya. Atau mau diuraikan, ini pindah ke sini, K hidrolisis adalah nilai K water per Kp, K basah kali M garam ya. Nah, ini adalah persamaan akhirnya, yaitu bagaimana kita melihat atau menghitung nilai pH dari sini, dari ini ya, sehingga nanti di sini maka kita ingat ya, hitung pH sama dengan min log konsentrasi H+. Nah, jelas ya. Jadi kita bisa lihat NH4Cl sebagai suatu garam asam mengalami hidrolisis pada ion NH4+-nya, sehingga di dalam air melepaskan ion hidronium. Ion hidronium inilah yang menyebabkan suatu larutan memiliki pH asam ya. Asam dalam hal ini pH-nya kurang dari 7. Sudah terbukti ya. Bagaimana dengan garam basah? Kalau tadi kan garam asam, sekarang garam basah kita ambil NaOCl, itu natrium hipoklorit. Ini yang kemarin Ibu jelaskan sebagai salah satu disinfektan ya. Ini punya nilai pH dari 7. Buktinya apa sih? Secara teoritis kita juga akan menjelaskan ini ya dari hidrolisis garam. NaOCl ini kalau kita larutkan di dalam air, maka akan mengalami reaksi disosiasi Na+ tambah OCl ya. Nah, masing-masing ion ini bagaimana sih reaksinya dengan air meskipun terhidrasi, namun Na+ ini tidak mengalami hidrolisis ya. Karena tidak ada proton yang diberikan oleh Na+ kepada H2O sebagai basa yang lebih kuat. Nah, sekarang OCl- kalau bereaksi dengan air ya, ini cenderung untuk menangkap ion hidrogen dari ini, memberikan protonnya. Jadi ini sebagai asam prostat, ini basa prostat lower ya, sehingga dia akan menghasilkan HOCl plus OH ya. Dia di sini kita melihat ada ion OH-. Inilah yang menyebabkan sebuah larutan menjadi basah. Maka kita sebut garam basah ya. Nah, sekarang di sini ada tetapan kesetimbangan hidrolisis juga ya. K hidrolisisnya adalah persamaan ini HOCl OH. Oh ya, untuk konsisten kita menulis state ya. Ini aqua liquid aqua ya. Ini juga, ini konsistensi menulis persamaan aja ya. Nah, K hidrolisis kembali ke sini, HOCl kali konsentrasi OH- dibagi konsentrasi OCl-. Ini tidak ya karena liquid. Nah, ini kalau kita kalikan dengan persamaan seperti tadi, kali H3O+ per H3O+, Anda melihat bahwa perkalian ion hidronium atau asam dengan basa adalah nilai K water, K air. Sementara yang ini, yang bawah ya, seperti penjelasan yang tadi, ini adalah apa? Nilai Ka ya, Ka. Sehingga K hidrolisis di sini persamaannya adalah Kw per Ka. Nah, dengan ini ada persamaan satu, dengan menurunkan ini kita tidak perlu takut lupa terhadap rumus, karena rumus itu kalau dihafal saja tanpa pengertian konsep teoritis yang benar, maka kita akan lupa.
Ya, sekarang kita akan melanjutkan penurunan rumusnya ya. Ini OCl min ini kita reaksikan dengan air ya. Maka kemasukan HOCl dan OH ya. Nah, di sini kita akan melihat bahwa konsentrasi OH- harus sama dengan ini ya. Maka di sini nilai K-hidrolisisnya adalah OH- kuadrat tan OH- kali OH- dibagi OCl-. Ingat OCl- ini dari ini loh ya, ini garamnya ya, ini garamnya. Nah, sehingga OH- nilainya berapa? Konsentrasi OH- adalah akar ya. K-hidrolisis kali, langsung aja ya Ibu bilang ini langsung molaritas garam ya. Nah, ini dan di sini lihat bahwa K-hidrolisis ini bisa kita turunkan ke sini. Nah, ke sini ya. Nah, sehingga gimana? Akar KW per Ka kali N garam. Nah, sekarang Anda akan membuat kesamaan ke sini ya. POH apa? POH min log OH-. Sejujurnya pH gimana? 14 min POH. Nah, demikian ya dua jenis garam yang Ibu contohkan.